Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dalam video Arno Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga yang menyaksikan video kali ini dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Jadi teman-teman, di kesempatan video kali ini saya berada di sebuah lapangan di Desa Panggil, tepatnya di Kecamatan Jatipurno teman-teman. Dan sekarang saya ingin meliput sebuah peternakan yang berada di Desa Panggil teman-teman. Desa Panggil ini memiliki potensi peternak sapi teman-teman. Jadi teman-teman, di tengah maraknya sulit cari kerja di perantauan atau di kota teman-teman, atau bahkan banyak teman-teman yang terpaksa dirumahkan karena dunia kerja sedang tidak baik-baik saja di perantauan. Di kesempatan video kali ini Arno Channel ingin mereview atau mengeksplor sebuah kegiatan pemuda desa yang sedang... Waduh, openingnya maaf kepotong ya teman-teman, karena suasananya yang berisik motor. Jadi kita langsung saja melihat sebuah mini peternakan dari seorang warga desa Panggil untuk mensiasati berkurangnya lapangan kerja di kota perantauan teman-teman. Yang jelas usaha ini memang menggunakan modal awal yang cukup untuk membeli sebuah indukan. Jadi sekarang kita sudah berada di rumahnya dan menuju kandangnya. Kita lihat-lihat sapinya ya. Assalamualaikum. Dengan Mas siapa ini Mas? Mas Doni. Ini Mas Doni nama asli atau nama kondangnya ini? Oh, nama kondangnya aja ya. Silakan masuk aja Mas. Oke, ini masuk nggak apa-apa ya Mas? Ini nggak masuk nggak apa-apa Mas. Jadi ini kandangnya Mas Doni ya ini ya. Masuk. Sapi ini gemuk-gemuk. Ini ada berapa Mas sapi ini Mas? Ada 6. Ada 6 ya? Iya. Ini ada 6. Ini umur berapa ini? Ini sekitar 10-an bulan. Ini 10 bulan udah gede segini. Ya. Ini Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Yang ini 7 bulan. itu hitam tipe apa Mas ini Mas? Angus. Berangus ya? Angus. Angus. Dan ini Itu indukan. induan ini. Indukan. Induan lagi. Indukan. Jadi yang baru ini kayaknya 3 ini ya. Iya. Ada 3 ini anak peranaan dari sini. Yang satu ini peranaan dari ini. Dari ini. Yang tengah itu peranaan tengah itu. Heeh. Yang ujung beli. Ujung beli. Ini harga berapa Mas beli Mas? Ujung Mas. Ya 18 juta. 18 juta. 18 juta tipe yang apa ini Mas ya? Limosin. Limosin ini. Iya. Berarti bakalan gede banget ya Mas. Ya. Limosin. 18 juta. Kalau yang ini peranaan ya. Ya. Ini peranaan juga ya. Iya. Mas Doni ini ya. Mas Doni ini peternak sapi dari Desa Panggil ya. Iya, Dari Desa Panggil Jatipurno. Betul. Ini boleh tanya-tanya ya Mas ya? Ya, boleh. Awal modalnya sapi ini berapa Mas? Awal modal ternak sapi awal nol, dari nol. Satu seharga Itu dari peranakan. dari peranakan. Iya. Nah, dari sini semua Mas. Ini dari awal mula beli sapinya ya Mas ya. Awal beli nolnya ini masih ada atau udah berapa generasi? Ini udah 2 generasi. Berarti udah generasi, udah dijual. Nah, yang terakhir yang ini, yang tengah ini ya. Ini tipe PO. Jadi pembelian Mas Doni ini kan waktu awal mula pelihara ternak sapi itu dari yang pertama dijual yang terakhirnya ini ya Mas ya. Ya. Dengan harga berapa Mas awal mula Mas? Ya awal mula dulu sekitar puluhan juta beli indukan. Buat iseng awalnya. Iseng ya. Kenapa nggak kambing aja? Kenapa sapi Mas? Ya efisien sapi, praktis sapi. Efisien sapi. Kalau kambing sama sapi kan, kalau kambing kan jualnya kan kalau di tani desa ya Mas ya. Kalau jual kambing itu kan cuman lakukan paling banter mungkin, kalau yang biasa mungkin 2,5 juta. Ya sekitar 2 jutaan lah ya. Kalau sapi kan kalau butuhnya kecil itu harus jualnya kan harus gede. Iya. Anak kan juga bisa.
Kenapa kok pilihnya sapi itu, kenapa ini? Ya, Boleh kesini Mas ya? boleh. Pengen praktis saja. Pengen praktis saja. Nggak ribet, istilahnya tenaganya nggak terlalu banyak. Bisa nyantai. Bisa nyantai. Nah, gitu aja. Terus kalau sapi itu kan nggak harus ngarit tiap hari. Nggak harus ngarit tiap hari. Lah pakannya apa Mas? Pakannya jerami kering sama dikombor udah. Jerami kering sama dikombor. Iya. Itu Nah, udah kepepet bisa. Komborannya Mas? Komborannya pakai konsentrat. Konsentrat. Iya. Kalau konsentrat itu per bulan itu berarti mengeluarkan biaya ya Mas ya? Iya betul. Kalau biaya berapa Mas konsentrat Mas? Ini buat pejantan ini 1 bulannya ini 9 sak. 9 sak. 3 ini. 9 sak itu berarti duitnya 170. Ya istilahnya 200 kali 9 gitu. 200 kali 9. Iya. Itu pasti ya Mas ya? Pasti. Kalau dari segi penjualan Mas ya? Ya. Dari segi penjualan ini berapa bulan atau tahun Mas kalau sapi itu siap dijualnya itu loh? 10 bulan siap. 10 bulan dari sampean ngingu sapi Iya. gemuk langsung dijual 9 bulan atau 10 bulan itu? 10 bulan bisa. Langsung. Langsung. Pokoknya 10 jual. Itu paling gede laku berapa Mas? Penjualan sampean nih? Ya kalau istilahnya penggemuk ke sistem yang ini kan enggak, sistemnya penggemukan. Itu kalau istilahnya awalnya 17, istilahnya kita hitung pahit aja. Istilahnya 25 laku gitu aja. 25. Nah, Berarti istilahnya itu hitung pahit aja, jangan hitung manis. berarti laku 25 ya Mas. Kalau Istilahnya modal 18 juta. 18 juta. Itu kalau dihitung-hitung sama ininya Mas, pakannya itu masih untung ya Mas ya? Masih untung. Masih untung. Dari awalnya coba-coba ternak sapi, akhirnya Mas Doni ini sampai di titik ini teman-teman. Memiliki 6 ekor sapi dengan menggunakan pakan komboran atau konsentrat sebagai pakan utamanya, selain rumput. Yang menurut informasi, beliau setiap 10 bulan dilakukan penjualan. Di samping sebagai peternak yang hidup di desa, Mas Doni ini merangkap sebagai kru persewaan sound system dan pekerjaan serabutan lainnya. Kandangnya bersih ya teman-teman ya. Jadi kandangnya ini bersih banget. Jadi setiap hari ini Mas Doni mungkin rajin ini bersihin sapinya juga bersih. Sapinya juga nggak ada kotoran dari kandangnya juga bersih semua. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini ini sebuah inspirasi bagi para pemuda di desa khususnya yang mungkin bosan merantau dengan mencoba menjadi peternak sapi dengan jangka panjang dengan modal yang cukup lumayan. Untuk teman-teman yang karyawan mungkin bisa memanfaatkan pesangon mungkin ya, atau pensiun mungkin ya, dengan membeli sapi untuk diternak seperti Mas Dono ini. Jadi kita melihat keadaan dari kandangnya yang begitu bersih dengan sapinya yang besar-besar ini. Tuh, di situ juga ada tempat nyantainya teman-teman. Tuh, itu ada tempat nyantainya, dan di sini juga ada soundnya, ada obat. Nah, itu ada sound yang digunakan untuk hiburan untuk pemuda desa ya. Hiburan sebagai pemuda desa dengan radio, radio legend. Jadi dilihat dari posisi kandangnya pun sederhana teman-teman, sederhana. Jadi tidak seperti peternak kambing yang mungkin lagi tren sekarang dengan keadaan kandangnya yang keren-keren, yang bagus-bagus dengan dibikinkan konten itu kandang sama pembuatan kandang sama harga harga kambingnya juga agak jomplang, karena posisi kalau dijual sama kandangnya itu kayaknya kalau dilihat bagusan kandangnya. Dan ini teman-teman bisa ini ya, bisa lihat dengan kandang yang sederhana, yang penting bersih teman-teman, ini bisa menghasilkan jutaan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin butuh inspirasi hidup di kampung dengan keadaan yang sederhana mungkin ya, tanpa harus merantau lagi, teman-teman bisa melihat dengan keadaan kandangnya Mas Doni yang begitu bersih, sederhana, dengan isian sapi yang gemuk-gemuk teman-teman. Nah, jadi posisinya di
belakang rumah. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, di samping di depan ini terlihat baru. Jadi mungkin biar enak ini mungkin jalannya. Jadi dibikin senyaman mungkin ya, dengan kandangnya yang sederhana tapi posisinya di belakang rumah dan bersih teman-teman. Dengan tuh stoknya itu jerami kering teman-teman, nggak ada ininya, nggak ada apanya, nggak ada apa namanya, rumput, nggak ada rumputnya teman-teman, nggak ada rumputnya di sini teman-teman. Jadi nggak ada rumputnya ya, hanya mengandalkan jerami kering dan sentrat saja teman-teman. Itu. Dan sekarang kita berpindah ke peternakan tetangganya Mas Doni ya teman-teman. Karena ternyata tidak hanya Mas Doni saja yang membudidayakan peternakan sapi di desanya. Ada Bapak Slamet yang kebetulan beliau sedang tidak ada di kandangnya. Jadi kita bertemu dengan anak kandang atau penjaga kandang Bapak Slamet. Dilihat dari tampilan kandang sapinya, Bapak Slamet ini lebih modern dan simpel ya teman-teman. Menggunakan bahan utama baja ringan, sapi-sapinya pun tidak kalah gemuk dari milik Mas Doni. Menurut informasi, dulunya Bapak Slamet ini memulai peternakannya dari kambing, yang kemudian pindah ke peternakan sapi ini. Jadi iki kur ya damen garing ini ki. Iya, malah tak damen teles biar doyan lho, Les. Jadi ki santai ngene. Santai lah ngopo lho. Ya, Don. Berarti kombor ya, Re. Jam 10 ngombor to. Heeh. Bar kuwi dipakan, turu. Sapi ngene-ngene iki. Jadi ora kaya sapi zaman biyen ngono ya sing ora muni to sing hidup ora nyah-nyah ora nek sapi nggur iki. Tapi sepenting komborane nek iki. Iya, maksud komboran. Jadi cara damen garing itu cemilan. Lah iki kok ngene Mas Romo ya, Don. Tukon 16,5. Tapi tuku wong 20 juta lek meter ae. Iki? Iya. Sing kidul dhewe iki awale berapa? 16 juta. Wis ditawa wong 20. Iya. Urung kena 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Belum ada 2 minggu. Soalnya tak drop komboran. Komboran. Ibaratnya kono komboran sak gayung ya, Dor. Lah aku wani 5 gayung per ngombor, Ris. Jadi yo iki yo. Cepet yo. Padahal 1 bulan lo ya. 1 bulan ibaratnya carane memang diculke tenan wis baris 4 juta. Iya. Ya 4 juta mungkin nek carane dienggo komboran wis 3 juta resik lah. Iya. Ora ngasih ya, Dan. Ora ngasih wong kakek 2 minggu kok Ris. 2 minggu. Heeh. Cepet lho, Ris. Jadi nek ngingu sapi karo ngingu wedhus sing kuwi lho sing kandange apik-apik nek kae. Lah kene dhewe beras, Ris. Lah iki lho. Iki kandang wedhus. Jintrak dhewe aku ngingu piro? 13. Sing ngopeni gur aku dhewe lho, Bapak Andi iki ora urusan kono gur kerja-kerja. Kan ya modalnya wedhus komboran, Ris. Tapi luwih nguntungke endi sampe? Sapi, penak sapi. Penak sapi malah. Pakan ngene iki. Heeh. Ki aku ora golek damen gone wong-wong Ris iki cukup ngene aku dhewe. Jadi cukup ngene dhewe tok ora apa rantai iki ya? Rantai. Saya mungkin kurang paham tentang peternakan sapi ini, tapi dilihat dari prospeknya jangka panjang, ini mungkin bisa menjadi solusi untuk para pemuda desa yang ingin mencoba menjadi peternak sapi milenial di desa, selain harus merantau ke kota. Oh iya teman-teman, dari informasinya penjualannya pun sudah ada penadah khusus untuk sapi-sapi ini dari Juragan Sapi Karanganyar. Jadi teman-teman, begitu saja explore kita kali ini. Kita tadi sudah bertemu Mas Doni dengan nama gaulnya peternak sapi asal Desa Panggil, Kecamatan Jatipurno. Kita tadi sudah melihat sapinya Bapak Slamet yang tadi sayang sekali tidak bertemu orangnya karena ada kepentingan di luar sana. Kita tadi sudah melihat bagaimana menjadi peternak sapi di kampung, mandiri di kampung. Semoga video tadi menginspirasi teman-teman semua yang ingin menjadi mandiri di kampung tanpa harus merantau di kota. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like komentarnya dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.